Selamat pagi, selamat bertemu dalam topik keterampilan dasar peta dan pemetaan. Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar yang kita bahas, yang pertama yaitu standar kompetensinya mempraktekkan keterampilan dasar peta dan pemetaan. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah mempraktekkan keterampilan dasar peta dan pemetaan. Oke, apakah kita bisa membuat peta? Nah, kalau ditanya, jawabannya harus bisa. Harus bisa. Tanpa terkecuali. Ya, harus bisa. Bagaimana caranya? Oke. Nah, caranya untuk membuat peta itu bisa dibagi menjadi dua. Bisa kita gunakan cara konvensional, bisa menggunakan cara digital. Yang pertama dulu, kita lihat dengan cara konvensional. Langkah-langkah dalam pembuatan peta secara konvensional harus punya persiapan, harus punya pelaksanaan pengukuran di lapangan, harus bisa divisualisasi. Jadi kalau kamu sudah punya persiapan, langsung terjun ke lapangan, divisualisasikan. Dipindahkan dari bentuk yang sebenarnya ke dalam bentuk bidang datar. Itulah cara membuat peta secara konvensional. Oke, kita lihat persiapannya. Yang harus kita persiapkan, yang pertama harus punya GPS. GPS ini bisa menggunakan HP atau bisa juga dengan menggunakan teodolit. Teodolit dia seperti ini ya, untuk mengeker, melihat dengan jarak jauh. Kemudian harus pakai kompas. Kemudian harus ada rolmeter, penggaris. Ini penggaris, jangan dilihat buncitnya. Kemudian harus ada busur derajat. Harus punya milimeter blok dan alat tulis. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Kemudian, pelaksanaan pengukuran di lapangan. Caranya yang pertama harus tentukan dulu titik awal pengukuran. Kemudian tentukan titik kedua, ketiga, dan seterusnya untuk dijadikan titik pengukuran dari titik sebelumnya. Kemudian dari titik awal, ukur jarak dan azimut ke titik kedua dan seterusnya. Nah, itu untuk pelaksanaannya. Contohnya, kita misalnya mau mengukur sebuah lahan. Lahan ini dia ada, kita buat titiknya ada 1, 2, 3, 4. Duanya kita bagi menjadi 3. Nah, yang pertama yang harus kita lihat di sini adalah titik awalnya. Titik awal pengukuran kita angka 1. Angka 1 ini kita ukur dulu jarak azimutnya. Biasanya kalau untuk mengukur jarak azimut itu harus diukur dari bahagian utara. Jadi dibuat titik koordinat, tentukan titik utaranya, itu selamanya pasti ke atasnya. Kalau dia dalam peta pasti ke atas. Nah, jadi kira-kira seperti ini deh. Ini titik utara, baru kita ukur ke titik yang kedua selanjutnya. Nah, jadi kira-kira besar sudut ini berapa? Nah, satu lingkaran itu 360. Sisanya ini ada 45. Berarti 360 dikurang 45. Hasilnya sama dengan 315 derajat. Nah, begitu selanjutnya. Untuk yang kedua, 2A, 2B, 3, dan 4. Ya, itu cara untuk mengukur azimut dari suatu titik. Kalau kita lihat untuk 2 ke 2A, nih misalnya 2 ke 2A. Ini kan azimutnya, kita lihat dari utaranya ke arah horizontal. Berarti ada sebesar 90 derajat. 2A ke 2B. 2A ke 2B. Tarik garis ke utara, berarti kira-kira ada sebesar 45 derajat. 2 ke 3. Nih, 2 ke 3. 2 ke 3 itu garis lurus dia ya. Utaranya ke atas, jadi dia 0. 3 ke 4. 3 ke 4 kita tarik garis azimut ke utara, baru tarik ke 4. Sama dengan 2 ke 2A. Ada sebesar 90 derajat.
4:1. Nah, 4:1. Lihat, tanda di angka 4 kita tarik garis azimut ke utara, baru ukur ke wilayah pertama. Jadi kira-kira sebesar 225 derajat. Oke, itu untuk mengukur azimut. Sekarang untuk mengukur jarak. Jarak di dalam permukaan bumi itu biasanya menggunakan satuan meter. Jadi kalau kita misalkan di sini ada jaraknya dari wilayah 1 ke wilayah kedua ada 30 meter. Ini dengan menggunakan skala 1:100, maka jarak yang ada di dalam peta itu ada sebesar 3 cm. Nah, begitulah selanjutnya sampai ke lokasi yang keempat. Ingat ya, cara untuk menentukan skala diukur dari jarak sebenarnya dengan penggunaan skala 1:100. Jadi harus tahu bagaimana cara mengukur skala. Oke, itu contoh pengukuran di lapangan. Nah, sekarang bagaimana visualisasinya? Visualisasinya kira-kira seperti ini dia. Ya. Nih, kita lihat tadi dari lokasi yang pertama ke lokasi yang kedua. Dengan azimut 315 derajat, jaraknya 30 meter. Jadi di dalam peta dia menjadi 3 cm. Ya, 3 cm. Oke. Begitu juga dengan dari wilayah 2 ke 2A. Dengan azimut 90, jaraknya ada 15 meter, di dalam peta divisualisasikan menjadi 1,5 cm. Dan seterusnya sampai ke wilayah 4. Itulah cara secara konvensional. Jadi harus bisa divisualisasikan. Harus bisa kita buat perbandingan dari jarak yang sebenarnya dengan jarak yang terdapat di dalam peta. Oke. Yang kedua, kita lihat secara digital. Kalau dia dengan digital, pakai cara pembuatan peta itu memerlukan alat bantu, yaitu sebuah komputer. Dengan sumber data pembuatan peta digital dapat diperoleh secara langsung dari data satelit maupun dengan menggunakan digitizer. Tuh namanya pun digital. Jadi sudah lebih canggih dibandingkan dengan konvensional. Nah, ini dia contohnya yang disebut dengan peta digital. Kita tinggal membuat titik-titik dengan skala 1:25.000. Jadi langsung terbentuk petanya. Nih, kira-kira. Oke? Nah, itulah perbedaan cara membuat peta secara konvensional dan digital. Oke, sampai di sini topiknya mengenai cara pembuatan peta. Terima kasih, selamat belajar.